Episode 23. Maksudnya? Tanya Epa bingung. Beberapa hari yang lalu, kami melihat Anda sedang menari gila ketika Anda jualan mie ayam, ucap Hendra. Oh ya? Ucap Epa. Anda sedang memasang lagu boyband Korea BTS waktu itu. Tarian Anda sangat lucu sekali, Nona. Bahkan saya merekamnya. Hahaha. Ucap Hendra. Apa? Teriak Epa. Tolong hapus rekamannya, saya malu. Saya nggak mau jadi viral, ucap Epa malu. Nggak apa-apa viral, Nona, kan bisa dikenal banyak orang, ucap Hendra. Tidak, saya nggak mau, ucap Epa. Tolong hapus videonya, hapus ya, ucap Epa. Oh Tuhan, kau sangat berisik sekali. Apa kau tidak lelah? Atau aku turunkan saja kau di tengah jalan ini, ucap Lucifer yang sudah tidak sabar. Jangan Tuan, ucap Epa sambil menggelengkan kepalanya. Karena bos besar mereka sudah marah besar, mereka pun terdiam. Suasana kembali hening. Sepanjang perjalanan Epa cuma tidur. Mungkin dia sudah kelelahan. Begitu juga dengan Lucifer. Sambil melipat kedua tangannya, dia mampu memejamkan matanya dengan tenang. Hendra mencoba mengintip tuannya. Kau perhatikan jalannya, Hendra. Jangan melihat ke belakang, ucap Lucifer yang sadar sedang diperhatikan. Baik Tuan, ucap Hendra panik. Suasana kembali tenang. Akhirnya tiba di kediaman Epa. Aris membangunkan Epa. Epa pun bangun dan beranjak keluar mobil. Sementara Aris membantu mengeluarkan motornya. Tuan Lucifer, terima kasih atas bantuannya. Jas ini akan saya cuci dan saya kembalikan lagi pada Tuan, ucap Epa. Lucifer tidak menjawab. Tuan, saya masih tidak berubah pikiran dan saya harap Tuan pun tidak, ucapnya lagi. Sekali lagi Lucifer tidak bergeming atau menatap Epa, hanya mengabaikan. Karena merasa dicuekin, Epa bertanya kembali. Tuan, tanya Epa sambil melambaikan tangannya di hadapan Lucifer. Aku mengerti, jawab Lucifer sambil menatap Epa. Nona, motornya sudah saya turunkan. Selamat beristirahat, ucap Aris. Terima kasih, hati-hati di jalan, ucap Epa. Aris kembali masuk ke mobilnya, beranjak keluar dari daerah itu. Sementara Epa masih melambaikan tangannya, sampai mobil itu tidak terlihat lagi. Ngantuk banget. Jasnya Tuan Lucifer nyaman sekali, wangi lagi. Ucap Epa sambil meregangkan otot-ototnya. Tuan, pekerjaan apa yang akan Tuan berikan pada Nona Epa? Tanya Aris. Lupakan Riz, aku harap tidak akan bertemu lagi, ucap Lucifer masih memejamkan matanya. Tapi Tuan, saya rasa Nona Epa bersungguh-sungguh. Kasihan dia kalau... Belum selesai Aris berbicara, tiba-tiba Lucifer menatapnya tajam. Kau urus saja, berikan dia ke pekerjaan, ucap Lucifer, tak mau ambil pusing. Baik Tuan, jawab Aris. Hendra mengantarkan majikannya pulang ke apartemennya. Apartemen besar dan mewah yang hanya dihuni satu orang manusia saja. Tuan, sudah sampai, ucap Aris. Lucifer turun dari mobilnya. Lucifer ingat kalau di saku celananya ada kertas yang dimasukkan Epa. Dia mengeluarkannya dan memberikannya pada Aris. Ini, kau urus saja, ucap Lucifer sambil memberikan kertas itu. Baik Tuan, jawabnya. Kalau begitu, kami permisi Tuan, ucap Aris. Ucap Lucifer. Besok jangan lupa, kau jemput aku jam 8 pagi, suruh Lucifer. Baik Tuan, jawab Aris. Tuan, apa sekalian saya suruh Nona Epa ke sini, Tuan? Tanya Aris. Buat apa? Tanya Lucifer kesal. Buat bersih-bersih, Tuan, jawab Aris. Terserah kaulah, jawab Lucifer pasrah. Lucifer pergi meninggalkan mereka dan naik ke atas. Aris kembali ke mobil. Ngomong-ngomong, ngapain Nona Epa di klub? Kenapa dia bertemu dengan Tuan? Dan ada apa tentang pekerjaan? Apa dia butuh pekerjaan? Kenapa dia? Tanya Hendra meraton. Woi, ingat nafas. Kalau bertanya itu satu-satu dodol, ucap Aris sambil menoel kepala Hendra. Hahaha. Baiklah, coba jawab, ucap Hendra. Hendra pun menyalakan mobilnya, meninggalkan apartemen tuannya. Sementara Aris menceritakan semua kejadian yang berhubungan dengan pertanyaan beruntun dari Hendra. Kok papa angkatnya jahat banget sih, ucap Hendra kesal setelah mendengar penjelasan dari Aris. Dan kau tahu, si Darmo itu berani berbohong pada Tuan dengan mengatakan membeli Nona Epa dengan seharga 200 juta.
Padahal kata Nona Epa cuma 100 juta, ucap Aris. Sialan itu memang, ucap Hendra. Dan aku yakin tebakan Tuan Lucifer tentang Baron dan James itu benar, ucap Aris. Kenapa kau bilang seperti itu? Tanya Hendra sambil melihat jalan raya. Karena waktu Tuan Lucifer bertanya tentang tanda-tanda pembelokan dari Baron, Darmo dan James panik. Tapi Baronlah yang lebih terlihat paniknya, ucap Aris. Sepertinya akan ada lagi yang mengkhianati Tuan Lucifer, ucap Hendra. Kau benar, ucap Aris. Berarti Tuan Lucifer mengeluarkan uangnya untuk membayar Nona Epa? Tanya Hendra. Benar, ucap Aris. Jadi karena alasan itulah Nona Epa nggak mau merasa punya hutang. Jadi dia mau bekerja dengan Tuan Lucifer. Awalnya Tuan nggak mau, tapi karena Nona keras kepala dan gigih, akhirnya Tuan kita mengizinkan. Hahaha, ucap Aris. Oh iya, sebaiknya aku menghubungi Nona Epa agar dia besok ikut denganku ke apartemen Tuan besok, ucap Aris. Apa Tuan setuju? Tanya Hendra. Sekali lagi dia nggak mau sih, tapi aku yakinkan lagi. Hahaha, ucap Aris tenang. Aris menghubungi Epa. Tut, tut, tut. Aduh, siapa sih yang menelpon malam-malam gini? Udah mau pagi lagi, ucap Epa ngomel. Halo, jawab Epa sedikit kesal. Nona, ini saya Aris. Besok pagi jam 7.30 Nona ikut saya ke tempat Tuan Lucifer, ucap Aris. Buat apa ya Tuan? Tanya Epa penasaran. Loh, kan Nona bilang mau bekerja dengan Tuan Lucifer, jawab Aris. Oh iya, saya lupa Tuan. Saya akan ke sana, jawab Epa. Baiklah Nona, ngomong-ngomong jangan panggil saya Tuan, karena kita sama-sama pelayannya Tuan Lucifer, ucap Aris. Panggil saya Aris saja Nona, ucap Aris. Baiklah, kalau begitu Aris jangan panggil saya Nona, panggil Epa saja, oke? Ucap Epa. Baiklah Epa, hehe, ucap Aris. Tapi apakah aku harus memakai pakaian seperti yang di klub itu? Aku tidak mau loh, ucap Epa. Tentu saja tidak Epa, pakaian normal saja, jawab Aris. Oh oke, baiklah, kau kirimkan saja alamatnya ya, ucap Epa. Baik Epa, jawab Aris. Mereka pun mengakhiri teleponnya. Oh Tuhan, sudah jam 4, aku mau tidur dulu sampai jam 6, ucap Epa sambil merapikan posisi tidurnya. Nah, gimana nih pertemuan Lucifer dan Epa besok? Akan menarik ya? Oke, langsung saja kita lanjut episode selanjutnya. Gas! Episode 24. Sampai di apartemennya, Lucifer duduk di sofanya. Dia menyalakan rokoknya tanpa mengganti pakaian. Pikirannya melayang entah kemana. Sesekali jari tangan kanannya memijit keningnya. Pukul 06.15, Epa bangun dari tidurnya, beranjak ke kamar mandi untuk mandi. Hari ini adalah hari pertama aku bekerja dengan Tuan Lucifer. Aku tidak boleh mengecewakannya, ucap Epa sendiri. Tapi sebelumnya aku harus menghubungi Lisna dan Aldo. Sepertinya hari ini aku tidak bisa membantu mereka dulu, ucap Epa. Halo, Pa. Ada apa kau menelponku pagi-pagi begini? Ucap Lisna yang masih mengantuk. Lis, aku mau bilang, hari ini jualan mie ayamnya diliburkan dulu, ucap Epa. What? Kenapa? Tanya Lisna. Aku ada kerjaan baru soalnya, jawab Epa sambil menjauhkan HP-nya karena suara Lisna. Buset, kau mengkhianatiku cinta? Ucap Lisna bangun dari tidurnya. Bukan sayang, nanti deh aku ceritakan. Pokoknya hari ini kita libur dulu, oke? Ucap Epa. Tapi kau tidak akan meninggalkanku kan? Tanya Lisna merengek. Tentu saja tidak, Haniku. Hahaha, ucap Epa. Wah, jijik kali aku dengarnya, ucap Lisna. Ya udah, kalau begitu nanti kau ceritakan padaku semuanya ya, ucap Lisna. Pasti, ucap Epa. Lis, tolong sampaikan pada Aldo ya. Aku nggak sempat kasih tahu, ucap Epa. Iya, jawab Lisna. Ya udahlah, aku mau lanjut tidur dulu, ucap Lisna sambil mematikan teleponnya. Pukul 7.30, Lucifer langsung bersiap mandi. Dari tadi dia hanya duduk di sofanya, tanpa beristirahat. Sementara Epa sudah selesai mandi dan berpakaian. Dia menghampiri motor kesayangannya. Nah, bagi kalian yang masih penasaran dengan Epa, inilah contoh gambaran visual dari Epa. Gadis malang,
tapi bertanggung jawab. Bagaimana teman-teman? Cantik kan? Epa Tasyalona. Pakaian santai yang dipakai Epa ke apartemen Lucifer. Epa mengecek alamat yang dikirimkan Aris dan menyesuaikan GPS-nya agar tidak terlambat sampai di lokasi. Ayo sayang, kita ke rumah Tuan Lucifer, ucap Epa sambil memukul pelan motornya. Tak berapa lama, dia pun sudah mengendarainya dan berangkat. Setelah melakukan perjalanan, akhirnya Epa sampai di alamat yang dikirimkan Aris. Epa menghentikan motornya, mengecek alamatnya untuk memastikan alamatnya benar nggak ya, ucap Epa sambil mengecek-ngecek. Ini udah benar kok, jawabnya lagi. Tapi besar banget, ucapnya. Ini bagaimana ya? Aris belum sampai juga. Apa aku masuk aja? Tanya Epa. Tak berapa lama, Aris dan Hendra datang. Epa, kau sudah sampai? Ucap Aris sambil keluar dari mobilnya disusul Hendra. Baru saja, jawab Epa. Ya udah kalau begitu, ayo kita masuk, ajak Aris. Hen, kau di sini aja ya. Siapkan aja mobilnya, ucap Aris. Dan Hendra pun mengiyakan. Riz, ini besar banget tempatnya. Apa Tuan Lucifer ngekos di sini? Tanya Epa. Hahaha. Ini punya Tuan Lucifer, Epa, ucap Aris. Wah, besar sekali ya. Berarti Tuan Lucifer sangat kaya, ucap Epa kagum. Jelaslah. Sedangkan Epa aja bisa dibayar 200 juta kan? Ucap Aris. Jangan ingatkan aku kejadian itu, Riz. Aku malu nih, ucap Epa. Maaf, Pak, ucap Aris. Itulah obrolan mereka sampai berhenti di depan pintu Lucifer. Aduh, aku deg-degan banget nih, Riz, ucap Epa sambil memegang dadanya. Tenang aja, Epa. Yang penting jangan bikin Tuan marah aja, ucap Aris. Tok, tok, tok. Aris mengetuk pintu. Masuk, terdengar suara balasan dari dalam. Pintu terbuka. Epa melihat tuannya sedang berdiri sambil mengancingkan kancing lengannya. Tuan, saya bawa Nona Epa, ucap Aris sambil menunjukkan ke arah Epa. Lucifer hanya melirik sebentar ke arah Epa. Hanya beberapa detik pandangan mereka bertemu. Ucap Lucifer. Epa berdiri di hadapan Lucifer. Tampak jelas dada putih mulusnya milik Lucifer yang dilihat Epa. Karena dua kancing kemejanya sengaja tidak Lucifer kancing. Tuan, apa yang harus saya kerjakan? Tanya Epa. Aku nggak tahu, jawabnya cuek. Tapi Tuan sudah menyuruh saya ke sini, ucap Epa. Bukan aku yang menyuruhmu ke sini, ucap Lucifer sambil melirik ke arah Aris. Semalam kan sudah, ucapan Aris terpotong setelah dipelototin tuannya. Epa memandangi dua orang laki-laki di situ secara bergantian. Lalu bagaimana Tuan? Tanya Epa lagi. Suasana diam, yang ada saling tatap satu sama lain. Kau bersihkan saja tempat ini, ucap Lucifer menghela nafas. Baik Tuan, jawab Epa semangat sambil memberi hormat. Tawa Aris sambil menutup mulutnya. Ayo kita berangkat Aris, ucap Lucifer hendak berangkat. Tuan, apakah saya bisa pulang? Kalau saya pulang, bagaimana mengunci rumahnya? Pada siapa aku titipkan kuncinya? Dan ucapan Epa dipotong Lucifer. Lucifer meletakkan jari telunjuknya di bibirnya, menandakan Epa agar tidak banyak bicara. Epa pun diam. Aris, kau yang bertanggung jawab untuk ini, ucap Lucifer sambil meninggalkan tempat itu. Epa, nanti aku jelaskan ya. Kami berangkat dulu, ucap Aris berlari menyusul tuannya yang sudah berangkat duluan. Baiklah, tidak apa-apa. Sekarang aku harus mengerjakannya dengan cepat, ucap Epa. Hendra, kita ke kantor, perintah Lucifer setelah masuk mobil. Baik Tuan, jawabnya. Berantakan sekali tempat ini, tapi tidak tercium bau busuk sih, ucap Epa. Dia mulai memberes-bereskan pakaian berada di lantai, sofa, bahkan di ranjang tuannya. Dia melakukannya dengan semangat. Tuan, bagaimana tentang Eva? Tanya Aris. Kau aja yang ngurus, jawab Lucifer. Apakah dia harus tinggal di situ? Atau... Omongan Aris berhenti karena dipelototin tuannya. Baiklah Tuan, saya mengerti, ucap Aris. Kemudian Aris mengirim pesan WA ke nomor Eva. Halo, Al. Ini aku, teman kakakmu yang paling cantik, Lisna Alexa, ucap Lisna dengan bangga. Cih, ucap Aldo pelan. Ada apa kak? Tanya Aldo. Kata Eva, hari ini kita tidak usah jualan dulu. Kakakmu sedang ada pekerjaan baru, ucap Lisna. Oh,
Oke, kebetulan sebenarnya aku juga mau kasih tahu tadi sama kakak Eva untuk izin tidak masuk kerja, ucap Aldo. Kenapa? Kau mau kelayapan ya? Tanya Lisna. Bukanlah, aku hari ini ada ujian seharian, ucap Aldo. Yang benar isi jawabannya ya, jangan asal-asalan, ucap Lisna. Iya, ucap Aldo. Mereka pun mengakhiri panggilannya. Akhirnya Lucifer tiba di kantor. Seperti biasa, Aris mengikuti Lucifer di belakang. Hendra memarkirkan mobil dan menunggu di sana. Aris dan Lucifer memasuki lift khusus bos besar. Semua mata memandang kagum dan terpesona pada Lucifer. Pagi tuan, ucap karyawan yang dilewati Lucifer. Lucifer mengabaikannya dan tetap terus berjalan ke depan. Tak lama kemudian, disusul asistennya William. Selamat pagi Pak Lucifer, ucap William sambil menawarkan tangannya untuk bersalaman. Ucap Lucifer mengabaikan tangan William. William hanya menunduk dan tersenyum kecil. Dia tidak marah, karena dia tahu sifat tuannya. Nah, gimana teman-teman? Apakah kalian bisa simpulkan sendiri episode kali ini? Bagaimana nasib si Eva ya, menjadi anak buah Tuan Lucifer? Oke teman-teman, terima kasih telah menyaksikan episode ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan cerita selanjutnya. Terima kasih.